Apa sebenarnya yang melatar belakangi atau yang menjadi tujuan KPU RI sehingga mencanangkan program kegiatan DP3 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar bersama saya Muli, staf bagian hukum KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Teman pemilih, pelaksanaan pemilu dan pemilihan umum serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, di mana pelaksanaan pemilu rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan pemilihan serentak dilaksanakan pada bulan November 2024. Teman pemilih, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang biasa disingkat DP3. Dan telah hadir bersama kita Ibu Andi Nastuti, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Selamat sore Ibu Tuti. Sore. Bagaimana kabarnya sore ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu Andi Nastuti ini adalah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, koordinator Divisi Sosialisasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Salah satu program nasional yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka menghadapi perhelatan yaitu kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang kegiatannya launching pada tahun 2021 ini. Apa sebenarnya Desa Pemilu dan Pemilihan itu, Ibu Tuti? Ya, jadi Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini atau biasa kita singkat DP3 adalah suatu program kegiatan pendidikan pemilih, di mana kegiatan pendidikan pemilih ini yang memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat memiliki kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pemilu pemilihan, sehingga dengan sendirinya nantinya itu akan melahirkan pemilih yang rasional dan mandiri dalam menentukan pilihan politiknya. Jadi tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik dalam jangka waktu yang pendek, misalnya uang, kekuasaan, kompensasi, kepentingan politik yang bersifat individual. Apa sebenarnya yang melatar belakangi atau yang menjadi tujuan KPU RI sehingga mencanangkan program kegiatan DP3 ini? Desa Peduli Pemilu Pemilihan atau biasa disingkat DP3 ini adalah merupakan program kegiatan pendidikan pemilih, di mana nantinya akan memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat sehingga kepedulian pemilih itu nantinya berpartisipasi aktif dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi nantinya dengan sendirinya itu akan melahirkan pemilih yang rasional dan mandiri dalam memberikan pilihan politiknya. Jadi tidak lagi berorientasi, jadi pemilih ini tidak lagi berorientasi pada kepentingan sesaat, jadi kepentingan politik dalam jangka pendek atau sesaat, misalnya uang, kekuasaan, jabatan atau kompensasi politik yang bersifat jangka pendek. Kalangan masyarakat yang bersyarat untuk menjadi peserta dalam sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini sebenarnya itu siapa saja, Ibu Tuti? Jadi mungkin kader ya maksudnya. Jadi kader atau peserta DP3 ini kita akan bentuk di lokus, itu tentunya kita melihat dulu apakah kader ini memiliki kesukarelawaan waktu
ada kemauan ikut berpartisipasi dalam pendidikan pemilih kepada masyarakat. Karena kita akan memberikan semacam sosialisasi, bukan sosialisasi yang biasa, tetapi memberikan pemahaman, pencerahan kepada masyarakat. Dan kita akan dibantu oleh peserta DP3. Tentunya peserta DP3 ini harus memiliki pengetahuan. Jadi selain kita memberikan pembekalan, untuk memberikan pembekalan supaya peserta DP3 ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat, peserta DP3 juga ini itu harus memiliki integritas tentunya. Begitu. Terus dalam pelaksanaan kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, ada beberapa kategori untuk penetapan pelaksanaannya. Ya, jadi ada kategorinya, Ibu Muli. Jadi ada 3 kategori atau 3 indikator, yakni daerah yang rawan bencana alam atau konflik, daerah yang rendah partisipasi, dan daerah yang potensi pelanggarannya tinggi. Terus dari 88 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, berapa desa yang ditetapkan oleh KPU Selayar untuk menjadi sasaran pelaksanaan sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini? Ya, jadi dari 88 desa 11 kecamatan ini kita menetapkan 6 lokus dengan pembagian dan indikator masing-masing. Untuk indikator desa yang rawan bencana alam itu kita tetapkan, yakni Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanai, Desa Bontolebang, Kecamatan Bontoharu. Dan untuk wilayah yang berpotensi pelanggarannya tinggi di pemilu kemarin itu mencakup Kelurahan Benteng dan Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng dan Kelurahan Batang Mata Kecamatan Bontomatekne. Dan yang rendah partisipasinya yakni Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, dan Desa Menara Indah, Kecamatan Bontomatekne. Nah, untuk menetapkan 6 lokus ini itu kita melihat data, misalnya yang partisipasinya rendah. Jadi kita melihat data di pemilu sebelumnya, pilkada pemilihan sebelumnya. Jadi baru-baru kita melakukan perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi kita melihat mana yang rendah partisipasi. Dan ternyata yang rendah partisipasi di situ yakni Kelurahan Benteng Selatan dan Kelurahan Menara Indah. Dan untuk menetapkan wilayah yang berpotensi kerawanan, berpotensi pelanggarannya tinggi, itu kita berkoordinasi dengan Bawaslu. Jadi kita melihat dulu, kita mendapatkan data dari Bawaslu mana wilayah yang temuan potensi pelanggarannya tinggi di mana. Selain itu kita juga koordinasi dengan Kesbampol. Untuk penetapan daerah yang rawan bencana alam, kita koordinasi dengan Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana. Jadi selainnya itu kita juga melihat kondisi wilayah itu, kondisi geografisnya, seperti Desa Bontolebang biasanya air laut pasang di sana, terus kondisi kalau angin kencang, dan untuk Desa Bontomaranu kondisi kemiringan tanah yang ada di sana. Begitu. Jadi kita tidak menetapkan begitu saja. Jadi kita melihat data. Terus dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di 6 lokus yang telah ditetapkan KPU, kira-kira di desa mana yang paling tinggi keaktifannya dalam menerima materi sosialisasi ataupun pelaksanaannya nanti setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut? Ya, jadi lokus yang
Yang tinggi di sini karena kita ini jadi ada 6 lokus kita berbagi. Jadi misalnya saya di Kecamatan Bontoharu, yang lainnya misalnya itu di kecamatan lainnya, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Benten, dan Kecamatan Bontomanai. Dan yang tinggi keaktifannya di sini yakni Desa Bontoleba, Kecamatan Bontoharu. Untuk kecamatan lainnya misalnya ada beberapa peserta yang tidak hadir gitu. Ya, hanya Desa Bontolebang saja. Untuk pelaksanaan sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini, mungkin alangkah lebih baiknya apabila KPU melaksanakan sosialisasi tersebut secara rutin ke semua desa dengan memasuki organisasi masyarakat di sosial yang paling tinggi, contohnya di Kader Posyandu, di kelompok Dasawisma atau semacamnya. Apa tidak ada rencana untuk melaksanakan hal tersebut dari KPU Selayar, Bu Tuti? Iya, jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sebenarnya berkelanjutan. Di non tahapan ini berkelanjutan. Jadi sebenarnya bukan KPU yang langsung turun. Setelah kita memberikan pembekalan, itu akan dilanjutkan oleh kader peserta DP3 di bawah. Jadi mereka yang akan memberikan pendidikan pemilih ke masyarakat. Mereka yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat tercerahkan dan tersadarkan. Dan masyarakat memiliki pengetahuan terkait kepemiluan. Jadi kalau kita di KPU terbatas, jadi nantinya itu ada kurun waktu tertentu itu akan mengevaluasi kegiatan mereka. Jadi kita akan menginput apa kendala mereka di lapangan. Dan nantinya kalau ada permasalahan yang tidak bisa teratasi, baru KPU akan melakukan turun memberikan pendidikan bersama kader ini. Tetapi ini yang menjadi pionir kita, yang menjadi ujung tombak kita di bawah untuk pendidikan pemilih ini adalah kader Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini. Gitu. Terus ukuran keberhasilan menurut KPU, ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini itu di mana, Ibu Tuti? Dari ukuran keberhasilan nantinya jadi kita melihat dulu terbentuknya yang DP3 baru kemarin yang terbentuk. Jadi ya kita melihat dulu dari kader yang kita sudah berikan pembekalan sampai di mana, setelah itu sampai di mana pengaruhnya ke masyarakat setelah mereka melakukan pendidikan pemilih. Jadi kalau kita melihat tingkat keberhasilannya tentu di pemilu berikutnya. Di pemilu 2024 nantinya bagaimana tingkat keberhasilannya kita. Masalahnya itu kan Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini kan tujuannya agar masyarakat berpartisipasi aktif di tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi nantinya di 2024 kita akan melihat dari hasil keberhasilan program DP3 ini dengan melihat keterlibatan masyarakat nantinya di tahapan itu, baik itu tahapan di data pemilih, tahapan pada saat verifikasi parpol, ataupun tahapan yang lainnya. Begitu. Artinya tujuan dari pelaksanaan sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini bukan hanya sekadar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam artian yang menggunakan hak pilih, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat memahami semua tahapan pelaksanaan pemilihan tersebut. Iya, betul. Jadi kita tidak melihat tingginya partisipasi, karena kalau kita melihat tingginya partisipasi, Selayar termasuk tinggi. Dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan itu yang tinggi partisipasinya Selayar peringkat kedua.
Nah, begitu. Tetapi kita melihat dari kualitas dan kuantitas daripada partisipasi pemilih. Apakah masyarakat datang ke TPS memberikan hak pilihnya dengan sadar memang betul memilih pemimpin yang dia pilih itu yang sudah bagus, bukan karena datang ke TPS itu karena adanya intervensi, karena adanya kompensasi dalam bentuk uang yang saya sebutkan dari awal tadi. Begitu, bukan karena itu, tapi memang pemilih ini berdaulat memberikan hak pilihnya. Terima kasih Ibu Andi Nastuti Ya, sama-sama atas kesempatannya di podcast kali ini. Semoga teman pemilih bisa memahami semua tahapan pemilu atau pemilihan yang kita laksanakan sebelumnya ataupun yang akan kita laksanakan di pemilihan yang akan datang. Teman pemilih, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Andi Nastuti, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Sampai berjumpa di kesempatan atau di podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.